Saudaraku sekalian yang kekasih, saya sangat berharap dan ini menjadi kehendak Tuhan agar kita benar-benar menyadari yang pertama betapa dahsyatnya kekekalan itu. Dengan menyadari dahsyatnya kekekalan secara tidak langsung kemudian kita menyadari betapa dahsyatnya Allah. Banyak orang belum sampai pada penghayatan yang benar terhadap realitas kekekalan ini. Sehingga saudaraku sekalian sembrono atau ceroboh hidup. Sembrono dan ceroboh hidup, saudaraku. Kita tidak mau ceroboh, tidak mau sembrono. Hari demi hari Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenarannya dan memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan yang akhirnya memang tidak ada isi hidup ini selain Tuhan dan kerajaannya saja. Isi hidup kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Jika ada yang lain itu berarti kita berkhianat kepada Tuhan. Kita mau masuk kelompok ini saudara walaupun akan sulit dimengerti oleh manusia lain. Kita akan dianggap aneh, fanatik, ya, berlebihan, menutupi dosa, mengintimidasi orang, mengancam orang. Tuhan tahu, kita menunggu pengadilan Tuhan. Kita harus takut akan Allah dan benar-benar kita sudah bisa menghayati sebagian kedahsyatan ada di pengadilan Tuhan itu. Ketika seseorang hendak dieksekusi, hendak dijatuhi keputusan. Apakah dia masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama Allah atau terbuang dari hadirat Allah selamanya. Kita sudah bisa menghayati kedahsyatan di hadapan pengadilan Tuhan itu yang akan menentukan apakah kita akan bersama dengan Allah di dalam kemuliaan atau terbuang dari Allah ya dalam kehinaan, saudaraku. Dan kita mulai mempersiapkan diri menghadapi suasana yang dahsyat. Sungguh saudaraku, kita harus mau berubah. Kita harus memindahkan hati kita di kerajaan surga. Kita tidak boleh lagi tertarik dengan dunia ini. Aduh saudaraku, biar pendeta juga saya tertarik dengan hal-hal dunia. Apakah itu hal kecil atau hal besar. Waktu itu. Sekarang benar-benar kapok saudaraku. Kapok, kita mau berhenti dari segala kesenangan apapun. Kita hanya mau menyenangkan hati Allah. Makanya kalau kita serius benar-benar mau menyenangkan hati Allah dan berhenti dari semua usaha menyenangkan diri sendiri, apalagi berbuat dosa untuk kepuasan ambisi dan daging, wah celaka. Kita mau berhenti. Kita berani berkata terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Sebab mengasihi Tuhan itu kehormatan. Itu kehormatan. Dan kalau sampai Allah bisa merasakan cinta kita dan menikmati cinta kita. Lebih dari mendapatkan seluruh harta dunia ini. Lebih. Kalau sampai Tuhan bisa merasakan cinta kita kepadanya. Itu lebih dari memiliki seluruh kekayaan dunia ini. Saudara tahu kan rasanya dicintai orang. Dia mencintaiku. Maka kita juga mau mencintai dia. Atau mengasihi dia.
Kalau dia seorang sahabat, dia begitu setia kepada kita, begitu perhatian kepada kita. Kita ingin juga memberikan perhatian yang sepantasnya. Allah Bapa kalau sampai bisa merasakan cinta kita kepadanya. Wah, itu keberhasilan di atas segala keberhasilan. Yang lain tidak ada artinya. Nah, bagaimana sekarang kita mengembangkan cinta kita kepada Tuhan? Tentu bukan hanya ledakan emosi, perasaan, atau sentimentalitas. Bentuk sentimental, tetapi kita benar-benar mencintai Tuhan. Dan membuktikannya dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tindakan. Saudaraku sekalian. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita ujian-ujian untuk membuktikan apa kita mencintai Dia. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Yang dari hal itu Tuhan mau melihat bukti apa kita mencintai Dia atau tidak. Tuhan akan memberikan kita kesempatan berbuat dosa, kesempatan meraih dunia dan menikmatinya. Kita diberi kesempatan untuk menjadi orang terhormat, dibanggakan dan lain sebagainya. Apakah kita memanfaatkan itu untuk kesenangan kita dan kita menolaknya untuk memilih Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku sekalian, kesempatan ini berharga sekali. Sangat berharga. Suatu hari ketika kita menutup mata dan kita mengakhiri perjalanan hidup ini, kita baru sadar, sesadar-sadarnya betapa berharganya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang Tuhan berikan kepada kita, yang semua itu kesempatan kita untuk membuktikan apakah kita memilih Tuhan atau tidak. Apakah kita mencintai Tuhan atau tidak. Saudara, jangan pikir saya tidak punya hati yang kecut. Saya punya hati yang kecut juga kalau saya memikirkan hal ini. Siapa yang mau mengerti? Siapa yang mau ikut dengan cara hidup seperti ini? Apa enggak dianggap munafik, berlebihan, atau tuduhan-tuduhan lain? Kecut juga hati saya kadang-kadang, saudara. Kecil juga. Ya, yang normal-normal aja lah. Eras, jangan berlebihan, jangan lebay gitu. Bisa daging saya bicara begitu. Tapi saudaraku, puji Tuhan oleh anugerahnya. Tuhan terus mendorong saya untuk memilih taat. Memilih taat. Memilih Tuhan dan tidak memilih dunia ini. Ini sedang berproses. Saya juga sedang berproses, saudara. Karenanya saya terus bersama saudara tiap hari bangun pagi. Siapa sih yang mau tiap hari bangun seperti begini, saudara? Kita masih ngantuk, belum kalau malamnya kita kurang tidur. Waduh, kita bangun tidur sambil merem-merem, saudaraku, menuju toilet. Aduh, ngantuk, rasanya pengen tidur. Tapi aku memilih Tuhan. Aku memilih Tuhan, haleluya. Siapa sih yang mau puasa begitu? Dipikirnya kita lagi mau nyari apa, saudaraku sekalian? Yang dari kemarin saya mengatakan mengasihi Allah 1 Korintus 16 ayat 22. Ya, saudara. Tohamasikas. Kita harus berani untuk memilih mengasihi Allah. Ya, nanti kalau bulan puasa sekaligus ya saudara, bukan karena kita mau ikut-ikutan saudara kita yang beragama Islam puasa, memang kita sudah puasa 40 hari kemarin. Nah nanti kita puasa bersama lah ya. Toh juga siang harinya susah cari makan. Kita puasa selama 30 hari ya bersamaan dengan puasa tetangga kita yang beragama Muslim, saudaraku. Itu enggak apa-apa, bagus ya. Kalau mereka ada sahur, Anda boleh sahur juga ya. Kalau Anda tidak mau sahur ya enggak apa-apa, buka puasa jam 4, jam 5, boleh. Terserah seberapa mampunya. Yang penting kita menyadari kebutuhan untuk berubah. Ya, berubah.
Baik saudaraku, puji Tuhan hari ini hari Sabtu, ya betul ya, tanggal 26 Maret 2022, nanti jam 10 saudara bisa onsite datang ke Mall Arta Gading mengikuti seminar. Saya sudah mempersiapkan seminar ini dan pasti ada banyak hal yang luar biasa. Saya berdoa agar saya menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang tidak pernah didengar orang sebelumnya. Ya, baik saudara sekalian, dan akhir kata saudara biasakan ikut doa melalui Turut ID. Ya, nanti satu kali kita akan melalui Turut ID. Ya, tidak melalui webinar. Tapi mungkin juga masih dengan webinar ini belum pasti, masih diproses. Tapi biasakan menggunakan Turut ID saja. Mari saudaraku, angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Diberkati oleh Elohim Yahweh Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian, sampai jumpa.